A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kerapian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah yakni tentang sistem penyelenggaraan pendidikan Islam jalur non formal. Nah ini dalam ilmu manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini adalah kalau kita berbicara tentang mengenai pendidikan Islam atau pendidikan pada segi umumnya, dari aspek jalurnya maka terdapat beberapa istilah dalam lembaga pendidikan, yakni pendidikan informal, formal, dan non formal. Ketiga jalur pendidikan ini dalam pelaksanaannya saling melengkapi untuk mencapai tujuan secara umum yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, tingkat perhatian pemerintah dalam hal kebijakan pun tetap harus mampu mengakomodir kepentingan ketiga jalur pendidikan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam landasan yuridis sistem pendidikan nasional. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dalam pendidikan sering menimbulkan problem-problem baru. Dan ini berlaku untuk sesama jalur jenjang dan satuan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam non formal. Akibatnya pelaksanaan tujuan pendidikan yang hendak dicapai sangat mungkin tidak bersesuaian dengan yang diterapkan. Karena itu diperlukan suatu kajian dan pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam sehingga setiap problem yang dihadapi lembaga pendidikan Islam secara bertahap dapat diatasi. Pendidikan Islam non formal sangat perlu diperhatikan untuk meningkatkan sistem pelaksanaannya. Sistem pelaksanaan pendidikan Islam non formal di Indonesia masih belum maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan baik dari sistem kelembagaan, kurikulum, pembelajaran maupun perbaikan dari para pendidik dan pengelolaannya. Karena pendidikan Islam non formal di Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kebutuhan mereka seperti yang ada pada saat ini, maka pendidikan Islam non formal perlu ditingkatkan seoptimal mungkin. Nah, sekarang tentang pengertian dan ciri pendidikan Islam non formal di Indonesia. Nah, sebelum di sini kita lanjutkan, saya kutip dalam rumusan masalah yang akan saya bagikan. Pertama adalah bagaimanakah ciri dari pendidikan Islam pada jalur non formal. Yang kedua itu apa saja jenis dan kategori pendidikan Islam pada jalur non formal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana pengembangan sistem
penyelenggaraan pendidikan Islam non formal. Nah, di sini tentang pengertian dan ciri khas pendidikan Islam non formal di Indonesia. Pengertian pendidikan Islam non formal ialah pendidikan Islam yang setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani anak-anak tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Penyelenggaraan pendidikan non formal ini tidak terkait oleh jam pelajaran sekolah dan tidak ada penjenjangan sehingga dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dan tergantung kepada kesempatan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat dan para penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada masyarakat. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional bahwa pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, menurut pendapat Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati bahwa pendidikan Islam non formal atau pendidikan luar sekolah adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan berencana di luar kegiatan persekolahan. Kemudian dari pengertian ini dapat dipahami bahwa apa yang diungkapkan oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati sama dengan pengertian yang sebelumnya, bahwa sama-sama pendidikan di luar sekolah teratur, mandiri, dan terencana. Nah, di sini sedangkan pengertian yang lain dikatakan bahwa pendidikan Islam non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pada pengertian ini ada penambahan atau pengembangan dari pengertian sebelumnya, yaitu penyetaraan dengan pendidikan formal sehingga sama dengan pendidikan nasional yang dalam hal tersebut mengacu kepada standar nasional pendidikan atau SNP. Dengan tiga pengertian di atas dapat kita pahami bahwa pendidikan Islam non formal adalah bukanlah jenis pendidikan Islam formal dan bukan jenis pendidikan Islam informal. Namun sistem pembelajaran di luar sekolah, meskipun sistem pembelajaran di luar sekolah bukan berarti tidak mengarah pada tujuan pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional atau SNP, akan tetapi mengarah terhadap tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian ragam pengertian tentang pendidikan Islam non formal telah memberikan gambaran bahwa pendidikan tersebut setara dengan pendidikan formal, namun keberadaannya lebih rendah statusnya dibandingkan dengan lulusan pendidikan formal.
sering terjadi para lulusan pendidikan yang disebut pertama berada dalam pengaruh lulusan pendidikan non formal. Adapun ciri khas pendidikan Islam non formal di Indonesia diantaranya adalah: 1. Menekankan pentingnya ijazah sehingga hasil belajar berijazah atau tidak dapat diterapkan langsung dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Ganjaran diperoleh selama proses dan akhir program berwujud hasil produk pendapatan dan keterampilan. Yang nomor 2, lama penyelenggaraan program tergantung pada kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, kurikulum sesuai dengan perbedaan kebutuhan belajar peserta didik dan potensi daerahnya pendidikan. Keempat, kegiatan belajar dapat dilakukan di berbagai lingkungan. Yang kelima, pembinaan program dilakukan secara demokratis. Nah, hal ini diperkuat pendapat Sujana bahwa pendidikan formal mempunyai derajat ketaatan dan keseragaman yang lebih longgar dibanding dengan pendidikan formal. Pendidikan non formal memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi, sedangkan pendidikan formal umumnya memiliki bentuk dan isi program yang seragam untuk setiap satuan, jenis, dan jenjang pendidikan. Perbedaan ini tampak pada teknik-teknik yang digunakan dalam diagnosis, perencanaan, dan evaluasi, serta tujuan pendidikan non formal heterogen. Sedangkan tujuan pendidikan formal seragam setiap satuan pendidikan. Menurut Sulaiman, ciri-ciri pendidikan non formal yaitu: 1. Pendidikan non formal lebih fleksibel, dalam artian tidak ada tuntutan syarat serendental yang ketat bagi anak didiknya. Waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan kesempatan yang ada, beberapa bulan, beberapa tahun, dan sebagainya. 2. Pendidikan non formal mungkin lebih efektif dan efisien untuk bidang-bidang pelajaran tertentu. Bersifat efektif karena program pendidikan non formal bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat-syarat atau guru, metode, dan sebagainya. Pendidikan non formal bersifat quick yielding, artinya dalam waktu yang singkat dapat digunakan untuk melihat tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama untuk memperoleh tenaga yang memiliki kecakapan. Keempat, pendidikan non formal sangat instrumental, artinya pendidikan yang bersangkutan bersifat luas, mudah, dan murah, serta dapat menghasilkan dalam waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, sangat terlihat sekali bahwa ciri khas pendidikan Islam non formal di Indonesia bukan hanya berjalan semata-mata untuk kepentingan ijazah saja, akan tetapi secara umum lebih menitik tekankan pada kualitas sumber daya manusia dan secara khusus mampu menerapkan kecakapan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendidikan non formal. Nah, di sini adalah tujuan dan fungsi pendidikan Islam non formal yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
Sehingga pendidikan non formal dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan non formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sehingga di masa mendatang program pendidikan Islam non formal dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Inilah yang diterapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat bangsa Indonesia. Setelah tujuan ini kita bahas tadi yang ada di atas, pendidikan Islam non formal di Indonesia juga bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak belum atau pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan warga masyarakat yang mengalami hambatan lainnya baik laki-laki maupun perempuan, agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan dan penguasaan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup atau life skill, sehingga pembangunan sikap dan kepribadian profesional. Sehingga pendidikan non formal dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar yang sepanjang hayat, sehingga dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Nah, sekarang tentang masalah yang terkait dengan tujuan pendidikan Islam non formal di Indonesia. Hussein dan Postlethwaite pada tahun 1985 menjelaskan bahwa pendidikan non formal di negara-negara sedang berkembang mempunyai tujuan umum atau goal yang berkaitan dengan peningkatan mobilitas atau vertikal, latihan modernisasi angkatan kerja, pembangunan pedesaan, dan pembinaan berpolitik. Tujuan untuk meningkatkan mobilitas vertikal bagi peserta didik dan masyarakat telah menjadi fokus para perencanaan pendidikan non formal untuk pembangunan. Diam. Sejak pendidikan formal tidak berhasil meningkatkan status penduduk miskin, maka pendidikan non formal dipandang sebagai upaya alternatif untuk memberikan kesempatan peningkatan status kehidupan bagi mereka. Melalui pendidikan non formal, penduduk miskin dapat mempelajari keterampilan kerja dan usaha sehingga mereka menjadi lebih produktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan status sosial ekonomi dirinya di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan pendidikan non formal harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Harus jelas tujuannya. 2. Ditinjau dari segi masyarakat, program pendidikan non formal harus menarik baik hasil yang akan dicapai maupun cara-cara melaksanakannya. Yang ketiga, adanya integrasi pendidikan non formal dengan program-program pembangunan dalam masyarakat. Dalam UUSPN, kegiatan pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan
kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dengan realitas tersebut, sangat berarti sekali fungsi dan manfaat pendidikan Islam non formal tidak dapat diragukan keberadaannya. Nah, itu. Kemudian kita lanjut tentang jenis dan kategori pendidikan Islam non formal di Indonesia. Dilihat dari latar belakang pendiriannya, pendidikan Islam adalah pendidikan yang lebih didasarkan atas niat dan motivasi masyarakat dalam rangka ingin mengejawantahkan nilai-nilai Islam. Hal tersebut dapat diketahui dari pelaksanaannya selama ini, yakni lebih ditekankan pada upaya membangun pengetahuan siswa atau peserta didiknya dengan menitik beratkan pada internalisasi nilai iman, Islam, dan ihsan dibandingkan dengan pengetahuan umum lainnya. Praktek pendidikan yang demikian memang dapat kritikan yang tajam oleh berbagai pihak. Alasan rasional yang melandasi kritik tersebut adalah karena model pendidikan demikian ternyata kurang merealitas dan hanya menyentuh aspek tertentu dari kehidupan manusia. Akibatnya, banyak di antara produk pendidikan Islam kurang mampu bersaing dalam kompetisi global, terutama ketika dihadapkan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Jenis pendidikan non formal adalah pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan kedinasan, pendidikan jabatan kerja, dan pendidikan kejuruan. PP nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah yang mengatur pendidikan anak dini usia atau PAUD. Secara khusus, pendidikan keagamaan menurut pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Bab 1 pasal 1 ayat 2 berbunyi, pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Berdasarkan dari paparan ini, penulis mendeskripsikan jenis pendidikan non formal. 1. Pendidikan Taman Al-Quran. Berangkat dari peraturan pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Bab 3 pasal 24 ayat 1 yang berbunyi bahwa pendidikan Al-Quran bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Berangkat dari hal tersebut, maka Taman Pendidikan Al-Quran TPA atau TPQ ini akan diajarkan bagaimana cara menulis dan membaca huruf Al-Quran dengan melihat bakat anak. Jika anak mempunyai daya hafal yang kuat, guru akan menuntunnya dengan menghafal ayat-ayat pada surah yang pendek-pendek. Begitu pula doa-doa yang akan dipakai sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai dia tidur di malam hari. Anak-anak diajarkan membaca doa sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya mulai bangun tidur, masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi, berganti pakaian dan sarapan pagi, sebelum makan pun
akan dituntun dengan memohon kepada Tuhan atau berdoa agar nasi yang dimakan menjadi berkah. Begitu pula doa keluar rumah, akan berangkat sekolah, dan doa sebelum menerima pelajaran dari gurunya di sekolah. Pada sekolah dasar 7-12 tahun, anak mulai berkembang menjadi anak remaja yang dibekali dari pendidikan rumah tangga dengan menanamkan disiplin, misalnya dengan keharusan bangun pagi. Pada mulanya anak merasa terpaksa karena dingin bangun pagi. Namun jika orang tua mendidik anaknya dengan cara yang bisa diterima anak, maka anak tidak lagi merasa terpaksa dengan bangun pagi, walaupun pada awalnya dia merasa terpaksa bangun pagi yang merupakan suatu keharusan dari orang tuanya. Keharusan ini nanti akan bermuara kepada kedisiplinan anak menjalankan sholat subuh. Pulang sekolah, anak diajarkan menukar pakaian dan makan siang dengan diawali doa sebelum makan tentunya. Diajarkan mencuci tangan sebelum makan sebagai persyaratan kesehatan yang dituntun oleh orang tua. Nah, kebiasaan ini sampai anak berumur 12 tahun. Nah, itulah sekilas yang dapat saya sampaikan dengan sistem penyelenggaraan pendidikan Islam jalur non formal. Ini adalah sesi yang pertama. Nanti di kesempatan waktu insya Allah akan kita lanjutkan tentang sesi yang kedua. Sesi yang kedua di sini ini kita akan membahas tentang majelis taklim. Nah, di sini mudah-mudahan ilmu tadi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi semuanya, bagi kita semua, khususnya bagi diri kita, bagi saya sendiri. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjut ke majelis taklim. Nah, ini tentang ada propaganda, ada indoktrinasi, ada internalisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf pada Anda semua, dan kepada Allah saya pribadi mohon maaf, mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini untuk saudara-saudara semuanya, teman kerabat, bantu like, komen, dan subscribe channel saya agar channel saya terus bisa berkembang. Nah, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan updatean saya terbaru. Insya Allah masih banyak sekali yang akan saya sampaikan tentang kajian-kajian ilmu, tentang ilmu agama, tentang ilmu pendidikan, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu peran dorongan